Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah Masjid As-Sa'adah yang saya muliakan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, mu'takifin mu'takifat, musallin musalliyat, ngantuin ngantuan. Ngantuan dikit. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di majelis kita, yang hadir sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan juga keluarga kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar segala urusannya, lancar rizkinya, lancar usahanya, berkah usianya, berkah pekerjaannya, berkah keluarga anaknya, istrinya. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya untuk pertama kali bisa bersilaturahim di Masjid As-Sa'adah di Kota Aren. Mudah-mudahan ini bukan pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahim. Yang tidak kalau di sini bisa di tempat yang lainnya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah, pagi hari ini insyaallah sampai nanti waktu syuruk gitu, kita akan sama-sama belajar mengenai konsep harta dalam pandangan Islam. Saya akan mulai Bapak dan Ibu dirahmati Allah dengan menyitir hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan harta. Ini menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Nabi SAW satu hari pernah bersabda, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita disidang satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi pengacara. Tidak ada lagi pengacara. Sekaya apapun kita di dunia, enggak bisa sewa lagi pengacara. Hotman Paris pun juga bingung pada waktu itu. Dan juga ditanya tentang 4 hal, seluruh manusia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, wa an ilmihi madza amila bihi. Apa 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masing-masing kita nanti di hadapannya, tentang usianya dihabiskan untuk apa. Kemudian lebih spesifik lagi tentang masa mudanya dihabiskan dalam hal apa. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa ia belanjakan. Kemudian yang keempat tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Apakah untuk mencerdaskan orang lain atau justru untuk minterin orang lain. 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita nanti masing-masing. Kita garis bawahi pertanyaan ketiga, Bapak-bapak dan Ibu dirahmati Allah. Pertanyaan terkait harta 2. Kalau yang lain cuma 1. Untuk apa dihabiskan, untuk apa dikerjakan, kemudian ilmunya itu digunakan untuk apa. Kalau harta 2, auditnya Allah 2 kali. Dari mana harta itu didapat dan untuk apa harta itu dihabiskan. Ini menjadi persoalan penting bagi kita hari ini, Pak. Dan ternyata terkait harta ini gak main-main. Ternyata terkait harta ini tidak main-main. Bahkan suapan nasi
Satu suapan nasi yang masuk ke perut kita nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana ini? Kok bisa beli nasi ini? Uangnya dari mana? Dari pekerjaan yang halal kah? Dari mendolimi orang kah? Dari mencurangi orang kah? Ada hak orang lain kan di situ? Kemudian kita makan, kita konsumsi. Begitu juga dengan uang tabungan kita, harta kita yang lain-lainnya juga satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut Pak? Alhamdulillah kalau takut, yaitu yang kita takutkan memang. Kalau takut malah nanti bisa berhati-hati dalam mencari dan juga menghabiskan harta ini, karena pertanyaannya berbeda dengan hal-hal yang lain. Sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, kita akan mulai dari apa itu makna harta. Apa saja yang termasuk harta? Bagaimana para ulama mendefinisikan terkait dengan harta itu? Saya nukilkan dari kitabnya Dr. Nazih Hamad. Ini beliau menuliskan bahwa harta itu adalah al-mal fil lughah ala kulli ma tamlikuhu al-insan minal asya. Segala sesuatu yang dimiliki manusia itu yang pada dasarnya harta. Entah itu uang atau kendaraan atau rumah atau baju atau cincin, gelang, emas, aset-aset lainnya, itu semuanya termasuk harta. Kalau saya tanya, harta yang paling indah adalah wanita soleh. Wanita soleh. Ada yang jawab wanita soleha, ada yang jawab keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul, itu kan yang kita miliki juga. Itu harta yang paling berharga di kita, keluarga. Kata orang, seorang laki-laki kalau punya anak itu senang banget. Tapi kemudian kesenangannya, kebahagiaannya akan berkali-kali lipat kalau dia punya cucu. Betul ya Pak? Kalau punya cucu tuh lebih senang lagi. Ini harta yang paling berharga. Begitu juga istri salihah tadi kan kesananya. Kemudian apa lagi misalnya? Keimanan kita, yang kita punya ini, itu juga harta yang paling berharga bagi kita. Jangan dijual, jangan digadaikan keimanan itu. Itu syarat kita masuk surga. Orang kalau mau masuk surga ditanya, beriman apa tidak? Ya saya beriman. Saya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pasti masuk surga. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Ini hukumnya sudah absolut, nggak ada debat lagi. Orang yang beriman, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan Allah itu esa, maka ia akan masuk surga. Cuma harapan kita ya jangan mampir ke neraka gitu ya. Jangan mampir, gak enak Pak. Orang kalau mau makan enak tapi digebukin dulu tuh kan gak enak Pak. Gak enak. Mending kita langsung masuk saja. Insyaallah mudah-mudahan jamaah Masjid As-Sa'adah ini semuanya menjadi penghuni surga tanpa mampir ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Dari segi bahasa, harta itu ya pokoknya yang dimiliki oleh seseorang, apapun itu bentuknya, apakah real atau abstrak, berwujud atau tidak berwujud, yang itu bisa dimiliki oleh seseorang, itu termasuk harta. Ada banyak qaul, ada banyak pendapat di dalam definisi terkait harta ini. Yang saya ingin garis bawahi langsung para ulama Syafi'iyah mendefinisikan harta secara istilah. Kalau tadi itu secara bahasa, sekarang secara istilah apa? Sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian ada juga yang mendefinisikan tidaklah disebut harta kecuali sesuatu yang mempunyai nilai. Jadi harta itu adalah sesuatu yang bernilai satu. Ini karakteristik harta. Satu, dia bernilai. Kemudian dua, bisa diperjualbelikan atau dijadikan alat tukar. Ini
konsep harta atau makna harta secara istilah. Maka dari sini yang tadi kita sebut keluarga, keimanan gitu ya, itu tidak termasuk harta dalam definisi istilah. Ya kan kita nggak bisa jual keluarga, kita nggak bisa jual keimanan kita. Itu makna harta secara luhur, secara bahasa. Adapun secara istilah itu bukan harta. Harta itu adalah yang pertama bernilai. Uang juga bernilai, rumah bernilai, kemudian kendaraan bernilai, aset itu bisa ada nilai. Kemudian bisa diperjualbelikan, atau dijadikan alat tukar. Ya, kemudian berikutnya adalah salah satu karakteristik harta adalah adanya keharusan mengganti bagi orang yang merusaknya atau menghilangkannya. Ini konsep harta dalam istilah para ulama. Singkatnya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, jadi kalau saya nukil di kamus besar bahasa Indonesia, yang namanya harta itu adalah barang dalam kurung uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan atau milik seseorang. Mudah, insya mudah konsep harta ini. Pokoknya yang kita miliki, kemudian itu punya nilai, punya kimat, ya, punya value, kemudian bisa diperjualbelikan atau bisa dijadikan alat tukar, itu yang disebut dengan harta. Kita lanjut, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Islam ini memandang harta. Pertama yang harus kita tanamkan baik-baik di dalam benak kita masing-masing adalah bahwa pemilik mutlak dari harta yang kita miliki itu sebenarnya bukan kita. Seluruh harta, seluruh langit dan bumi ini, siapa yang punya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep paling dasar yang harus dimengerti oleh seorang mukmin dan mukminah. Kalau kita paham betul konsep ini, maka kita bisa menjadikan harta itu atau meletakkan harta itu di tempat yang benar. Jadi seorang mukmin itu meletakkan harta di tangan, tidak di hati. Seorang mukmin seharusnya meletakkan harta itu cukup di tangan saja, tidak sampai masuk ke hati. Sebab kalau harta itu diletakkan di hati, kalau hartanya banyak dia akan tinggi hati, kalau hartanya hilang dia akan sakit hati. Itu kalau harta diletakkan di hati gitu ya. Kalau harta diletakkan di tangan saja gitu ya, ringan itu nanti akan memberi atau menerima. Menerimanya mudah, memberinya juga mudah. Tapi kalau sudah diterima tangan kemudian dimasukkan ke hati, ini susah. Kadang-kadang susah. Dapatnya sih gampang, ya karena pakai tangan. Ngeluarinnya lagi nih Pak itu sama, karena sudah masuk ke hati. Nah, itu yang kemudian kita pahami dengan baik bahwa seluruh harta yang kita miliki ini sejatinya ya bukan milik kita kok. Cuma dipergilirkan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dimiliki Pak A, kadang-kadang harta itu dimiliki Bapak B, nanti pindah ke tangan C, pindah ke D, cuma gitu saja. Cuma gantian saja sebenarnya kita ini soal harta. Jadi pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada contoh buruknya di dalam Al-Qur'anul Karim ketika seseorang itu menganggap yang saya miliki itu ya karena kepandaian saya, karena keahlian saya, karena kepintaran saya. Contohnya adalah Qarun. Pernah dengar Pak namanya? Qarun. Di surat Al-Qasas itu Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya memiliki seluruh kekayaan yang luar biasa ini karena saya ini punya ilmu dan saya pantas untuk mendapatkan harta kekayaan seperti ini. Sombong dia Pak Qarun. Maka dihukum sama Allah. Fa khasafna bihi bidari wa bidari al-ardh. Maka kami tenggelamkan Qarun itu ke dalam perut bumi beserta seluruh harta-hartanya, beserta seluruh rumah-rumahnya, beserta seluruh apa yang dia sombongkan. Makanya orang kalau gali tanah nemu harta disebut harta karun, hartanya Qarun maksudnya.
Karena memang hukumannya Allah tenggelamkan seluruh hartanya di dalam perut. Itu kalau orang sampai berlebihan, sampai sombong, menganggap seluruh yang ia punya itu memang pantas karena dianya yang hebat, karena dianya yang berilmu, karena dianya yang spesial, dan semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini adalah konsep besar yang perlu kita pahami bersama, bahwa harta itu sejatinya adalah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian tugas kita juga membagi-baginya sesuai dengan porsi keadilan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terapkan. Di Quran surat An-Nur ayat 33 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan kepada kalian. Berikanlah, jadi Allah memberi kita, kemudian kita memberi ke orang lain. Ini konsep besar, Pak. Namanya konsep terima kasih. Konsep terima kasih. Habis menerima, dikasih kasih. Habis menerima, dikasih kasih. Ini namanya konsep terima kasih. Dan sebetulnya gitu, bukan kita menerima banyak-banyak kemudian yang kita kuasai, kita monopoli, kita simpen sampai mati. Masya Allah. Habis terima, kasih-kasih. Itu namanya konsep terima kasih. Sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kan, kalau pengen jadi orang paling kaya se-Mekah se-Madinah, gampang. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyatanya tidak. Nyatanya tidak. Karena lagi-lagi tadi itu, Nabi itu menerapkan konsep ini, terima kasih. Habis menerima kemudian dikasih kasih. Satu hari Bapak dan Ibu dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW dihadiahi 1 ekor kambing oleh tetangganya, salah satu sahabat, 1 ekor kambing. Kemudian oleh Nabi Muhammad SAW kambing itu disembelih, dimasak, dipotong-potong, dimasak, kemudian dibagi-bagikan ke tetangga, ke saudara, ke kerabat, ke sahabat-sahabat beliau, hingga sampai istri beliau Sayyidah Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa lagi kecuali kepala kambing. Semuanya sudah habis dibagi. Tidak ada yang tersisa lagi kecuali kepala kambing. Tinggal kepala aja. Kepala itu ada dagingnya kok? Tidak ada. Tidak ada. Tinggal kepala kambing. Kata Nabi SAW, tidak wahai Aisyah. Tidak wahai Aisyah. Semuanya milik kita kecuali kepala kambingnya. Kata Nabi Muhammad SAW, semuanya milik kita kecuali kepala kambingnya. Masya Allah. Nabi itu mengajarkan pada kita, harta kita sebenarnya adalah apa yang kita berikan. Harta kita sebenarnya adalah apa yang kita infakkan. Harta kita yang hakiki adalah apa yang kita sedekahkan. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga. Itu harta kita yang sebenarnya. Maka kata para ulama, diambil juga dari hadis-hadis Nabi, harta itu kan paling kemungkinannya cuma 4. Apa yang kita makan, ujung-ujungnya jadi kotoran. Apa yang kita pakai akan lusuh. Apa yang kita tinggalkan paling nanti jadi rebutan. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita zakati, apa yang kita nafkahkan, inilah yang kemudian menjadi harta kita sebenarnya. Jadi harta kita sebenarnya yang kita keluarkan nafkah untuk keluarga, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita hitung zakatnya, kemudian kita tunaikan, itulah harta kita hakiki. Yang kita makan paling jadi kotoran, yang kita pakai nanti rusak, yang kita tinggalkan paling jadi rebutan, yang kita simpan itu nanti jadi milik orang. Yang benar-benar harta kita adalah apa yang kita berikan. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, tidak wahai Aisyah, semuanya milik kita kecuali kepala kambingnya. Paling ya ini kepala, kita selesai makan ya sudah,
Tetapi yang kita berikan itulah harta kita yang sesungguhnya. Nabi Muhammad SAW konsep terima kasih, habis terima dikasih kasih. Itu yang pertama. Kepemilikan harta itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, status harta yang kita miliki sekarang ini itu bisa bermacam-macam. Status harta yang kita miliki bermacam-macam. Pertama, ada harta yang sifatnya itu amanah, atau harta itu ya memang amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban, nanti akan ditanya lagi, nanti akan diaudit lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min aina iktasabahu wa aina anfaqah. Dari mana harta itu dimiliki, kemudian untuk apa harta itu dibelanjakan. Amanah. Namanya amanah, satu saat orang yang diamanai akan dimintai laporan pertanggungjawaban. Mudah-mudahan semua kita yang hadir hari ini menjadi orang-orang yang amanah terhadap harta yang kita miliki hari ini. Yang kedua, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, harta itu bisa menjadi perhiasan hidup. Tidak dipungkiri, Ustaz, kayaknya kalau belajar Islam tuh orang tuh harus miskin, harus nggak punya apa-apa. Benarkah demikian? Enggak juga. Anda boleh menikmati harta yang Allah karuniakan kepada Anda masing-masing, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Boleh nggak menikmati harta itu? Boleh. Justru itu bagian dari mensyukuri nikmat harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Menikmati harta sebagai perhiasan hidup, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan orang itu kecintaan terhadap apa-apa yang ingin mereka miliki. Wanita-wanita yang salihah, ya, kita pengen punya istri yang salihah, anak-anak yang salihah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Sunatullah, sudah menjadi tabiat kebiasaan manusia itu pengen punya istri yang cantik, anak-anak yang salih-salihah, itu biasa banget. Boleh. Kemudian pengen punya anak-anak salih-salihah, harta yang banyak, emas, perak, kendaraan yang baik, binatang ternak, sawah, aset, rumah, kontrakan. Boleh nggak? Boleh. Itu sunnatullah. Sunnatullah. Yang tidak boleh itu ketika orang itu berlebihan di dalam mengejar ini semuanya, sampai dia melalaikan, menyampingkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia kerjakan. Jadi harta itu memang perhiasan hidup. Nabi SAW satu hari pernah bersabda ke para sahabatnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada sifat sombong. Ada sifat sombong. Enggak boleh sombong. Ini dosa yang termasuk dosa yang paling besar. Di beberapa riwayat disebutkan sombong itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada makhluk yang memakainya, yang meminjamnya. Hanya Allah yang berhak sombong. Orang tidak boleh sombong. Maka orang kalau di dalam hatinya masih ada kesombongan, gak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami ini senang kalau pakai pakaian yang bagus, pakai kendaraan yang bagus, pakai sendal yang bagus, punya lingkungan, punya circle yang bagus juga, gitu. Apakah demikian itu keliru? Kata Nabi Muhammad SAW, enggak. Yang seperti itu enggak. Itu bukan sombong, kata Nabi Muhammad. Kalau seseorang tuh pakai pakaian bagus kemudian merasa senang, itu bukan kesombongan. Itu bukan kesombongan. Orang pakai kendaraan bagus kemudian merasa senang, itu bukan bentuk kesombongan. Lalu apa maksud Nabi
tadi tentang kesombongan tadi. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan yang saya maksud tadi adalah menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia lainnya. Itu yang baru namanya sombong. Jadi orang wajar kalau kita naik mobil yang bagus itu merasa senang. Alhamdulillah. Boleh kan? Boleh. Bersyukur. Apakah itu kesombongan? Enggak. Baru dikatakan sombong ketika dia mulai meninggi dan merendahkan orang lain dengan mobil yang bagus. Nah, disitulah namanya sombong. Merendahkan orang lain. Punyanya cuma motor, jalan kaki, kepanasan. Itu gitu ya. Jadi merasa senang dengan karunia Allah itu bukan kesombongan. Baru dianggap kesombongan ketika dia dengan apa yang dia miliki merendahkan orang lain. Itu yang berbahaya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Benar nih, ini sudah satu kebenaran yang di depan mata, tapi juga dia tolak. Nah, itu namanya kesombongan, Pak. Itu namanya kesombongan. Kemudian juga merendahkan orang lain, itu juga termasuk kesombongan. Mudah-mudahan kita adalah hamba yang pandai bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah syukur itu Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya ada harta itu yang statusnya atau sifatnya ujian keimanan. Ujian keimanan. Baik hartanya sedikit maupun hartanya banyak. Harta itu juga ternyata ujian keimanan. Ada orang yang diuji dengan harta yang sempit, maka rasa sabarnya yang harus dilebihkan. Rasa sabarnya yang harus ditinggikan. Ada orang yang hartanya melimpah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang bilang tuh sekali tanda tangan cair, ngeludah saja jadi duit gitu kan. Oh lancar banget nih usahanya nih, tinggal nih gini jadi duit, ini peluknya itu jadi duit, Masya Allah. Saking lancar betul gitu ya. Allah bukakan pintu rezeki itu selebar-lebarnya. Hati-hati, itu juga ujian keimanan. Dalam kondisi yang seperti itu, rasa syukurnya harus dilebih. Jadi sabar dan syukur ini adalah dua kekuatan orang mukmin. Kalau kita lagi di bawah, perbesar rasa sabar. Kalau kita lagi di atas, perbesar rasa syukur. Itu kunci kebahagiaan. Biasanya bagi bapak-bapak, kunci kebahagiaan itu ya kalau nggak sabar syukur. Cuma dua. Beda dengan ibu-ibu. Kunci kebahagiaan bagi ibu-ibu itu 4. Kunci mobil, kunci rumah, kunci ruko, sama kunci lemari. Wah itu, kalau dapat 4 kunci ini bahagia banget ibu-ibu. Kunci bahagia, sabar dan syukur. Harta itu juga ujian keimanan. Kita bisa belajar dari sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang Pak, pebisnis handal. Begitu juga dengan Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat-sahabat itu yang Allah lebihkan diri mereka dibanding sahabat-sahabat yang lain dalam soal harta. Di antaranya Allah lebihkan itu Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Ini pebisnis handal. Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah gak bawa apa-apa Pak. Seluruh asetnya ditinggal di kota Mekah. Bawa orang doang gitu. Pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian di Madinah Nabi SAW mempersaudarakannya dengan kaum Ansar. Kata salah satu pembesar Ansar ini, Mas Abdurrahman bin Auf, kira-kira begitu ya. Saya punya kebun tuh banyak. Coba kamu pilih kebun mana yang kamu sukai, nanti saya berikan. Saya punya rumah tuh banyak. Kamu pilih yang ingin kamu tempati yang mana, nanti saya berikan kepada kamu. Kalau kita Pak Abdurrahman bin Auf, oh iya Pak, saya pengen yang ini, terus rumah yang ini, gitu ya. Pengen semuanya. Tapi beda dengan Abdurrahman bin Auf. Ini pebisnis rumah, enggak, saya enggak perlu itu semua. Dullani ala subil Madinah. Cukup tunjukkan kepada saya di mana pasar kota Madinah.
Oh, pebisnis sandal Pak Abdurrahman bin Auf. Asetnya kemudian banyak sekali. Utsman bin Affan juga demikian. Dan Utsman ini luar biasa hebat. Luar biasa hebat. Dia adalah sahabat yang betul-betul tahu bagaimana cara menggunakan harta yang Allah titipkan padanya. Di satu peperangan, Nabi Muhammad SAW ini sedang di musim paceklik. Tetapi kondisi kaum muslim memang harus keluar untuk berjihad. Kemudian Nabi memberikan pengumuman, info, woro-woro ke seluruh para sahabat dan kaum muslimin di kota Madinah. Yuk, siapa yang mau urunan, siapa yang mau iuran, siapa yang mau patungan, untuk kemudian kita kumpulkan menjadi akomodasi perang kita berjihad di jalan Allah. Utsman bin Affan maju, saya tanggung 1.000 orang personil kaum muslimin. Tidak hanya itu, 1.000 orang berangkat, akomodasinya saya tanggung, keluarganya yang ditinggalkan juga saya penuhi kebutuhannya. Utsman bin Affan. Yuk, siapa lagi? Tambah lagi Utsman bin Affan. 2.000 personil yang berangkat jihad saya tanggung transportasinya, saya tanggung uang makannya, saya tanggung akomodasinya. Berikut keluarganya yang ditinggalkan di kota Madinah. Saya tambah lagi menjadi 3.000 orang. Kata Nabi SAW kepada Utsman bin Affan seketika itu, ya yadurru Utsman ba'da yaumi hadza. Masya Allah, begitu hebatnya Utsman bin Affan di dalam berinfak bersedekah. Kata Nabi mengatakan, tidak ada yang akan membahayakan Utsman lagi setelah hari ini. Maksudnya Utsman tuh ngapa-ngapain aja udah masuk surga nanti gitu. Ngapain aja, apapun yang nanti dia lakukan pasti masuk surga. Karena andilnya dengan harta, jihadnya dengan harta. Jihad kan tidak hanya dengan nyawa, tetapi juga perlu harta juga. Salah satunya yang menjadi contoh paling baik adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ujian keimanan, Utsman bin Affan lulus dengan harta yang Allah jadikan ujian keimanan bagi dirinya. Ada yang tidak lulus, ada yang tidak lulus, ada. Banyak orang-orang yang punya harta yang banyak tapi tidak lulus dengan ujian keimanan terkait dengan harta itu. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, harta itu bisa menjadi bekal ibadah, menjadi bekal ibadah. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu butuh harta atau tidak? Iya Pak. Banyak rangkaian ibadah itu yang membutuhkan harta. Misalnya apa? Zakat. Zakat itu ibadah yang terkait dengan harta. Orang kena kewajiban zakat, itu pastilah orang tersebut termasuk orang yang kaya. Zakat harta ya, zakat harta. Jadi orang kaya dalam konsep ajaran Islam itu gampang. Kalau dia sudah ngeluarin zakat berarti termasuk orang kaya. Kalau belum ngeluarin zakat berarti termasuk mustahik zakat, berarti belum kaya. Kayaknya jamaah Majelis As-Sa'adah ini semuanya muzaki semua ini. Semuanya wajib ngeluarin harta semuanya. Kadarnya gimana? Kadarnya nisabnya adalah 85 gram emas. Hari ini emas 1 gramnya berapa? Hampir 1 juta. 900-an sekian. Ya sama teman bulatin mau 1 juta gitu. Biar gampang gitu. Jadi orang kalau punya tabungan minimal 85 juta, kemudian sudah dimiliki 1 tahun atau sudah terpenuhi 1 tahunnya, dari tabungannya yang minimal 85 ini harus dikeluarkan 2,5% sebagai zakat. Orang kalau bayar zakat berarti dia termasuk orang kaya. Alhamdulillah. Bekal ibadah. Begitu juga dengan haji. Oh, haji hari ini mahal Pak. Sudahlah mahal, nantinya lama, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai ibadah haji. Atau minimal kita beroleh pahala haji tanpa harus berhaji. Memangnya bisa Ustaz? Bisa. Insya Allah nih, kita habis ini nanti kita beroleh pahala haji. Caranya
bagaimana? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salat al-fajr jama'atan." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian setelah itu duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji tamat, sempurna. Setiap hari bisa dapat pahala haji, bisa. Setiap hari bisa dapat pahala haji. Cuma gelar hajinya aja yang gak dapat. Kalau hajinya benar-benar harus ke sana gitu. Apa habis ini kita sepakatin aja lah, kan kita sudah dapat pahala haji nih, insya Allah kita bersyukur kepada Allah. Ya kita masing-masing manggilnya sekarang pakai Pak Haji semuanya. Sepakat tidak apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala haji, bekal ibadah, harta itu juga dijadikan bekal ibadah. Haji juga dijadikan. Memang ada ibadah itu yang tidak butuh modal sama sekali, ada Pak? Ada. Misalnya apa Pak? Iktikaf itu nggak butuh modal Pak. Itu ibadah yang paling murah. Iktikaf itu cuma butuh 2, niat sama masjid. Niat sama masjid, nggak butuh modal Pak. Nggak butuh. Begitu kita masuk masjid, kemudian kita niat iktikaf dalamnya, dapat pahala iktikaf. Setiap masuk masjid, nggak harus Ramadan Pak, nggak harus Ramadan. Setiap mau masuk masjid, pokoknya masjid dimanapun di seluruh muka bumi ini kita masuk, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid, jalan tuh argo pahala iktikafnya. Nggak harus sholat, nggak harus baca Quran, nggak harus wirid, nggak harus zikir. Kita tidur pun dapat pahala iktikaf. Enak nggak Pak? Enak banget. Makanya nih yang belum niat iktikaf, niatin Pak, niatin iktikaf. Sekarang biar argo pahala iktikafnya jalan iktikaf. Ya cuman beda orang yang iktikaf sambil baca Quran, iktikaf sambil ngaji, iktikaf sambil sholat, iktikaf sambil zikir, dengan iktikaf yang tidur itu beda. Pahalanya beda. Dapat pahala iktikaf dapat, cuma beda gitu. Tidak apa-apa. Masuk masjid numpang ngecas HP, nah, niatin iktikaf, cuma didapat sama malaikat, ngecas gitu. Dapat pahala iktikaf. Harta sebagai bekal untuk ibadah kita. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kepemilikan harta ini tentu saja bisa diambil atau ditempuh dengan beberapa cara, misalnya dengan usaha atau mata pencaharian yang halal. Jadi harta itu bisa dimiliki seseorang dengan jalan banyak cara. Atau juga harta itu bisa berpindah ke orang lain dengan banyak cara. Misalnya satu karena akad yang sifatnya komersil, jual beli misalnya, atau sewa misalnya, dan lain sebagainya. Atau misalnya akad-akad yang sifatnya tabarruk, sifatnya sosial, misalnya hibah, hadiah, wakaf, ya. Jadi kepemilikannya kemudian berpindah. Atau yang sifatnya itu berpindah begitu saja, otomatis berpindah, yaitu harta waris. Harta waris itu kan gak ada akadnya Pak. Orang begitu meninggal, harta yang ia miliki otomatis berpindah ke ahli waris yang berhak terhadap harta itu. Gak ada akadnya sama sekali, gak ada ijab kabulnya, gak ada niat apa-apa. Sudah begitu aturan Allah. Begitu seseorang meninggal, hartanya otomatis kepemilikannya berpindah ke ahli waris. Pemilikan harta itu bisa diambil dengan jalan bekerja. Yang di hadapan saya ini bapak-bapak luar biasa. Saya yakin seluruhnya ini mereka bekerja, berniat untuk mencari nafkah untuk keluarga. Jangan dikira pekerjaan itu sekedar pekerjaan. Di dalam syariat Islam, seorang laki-laki yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, ini dia sedang berjihad di jalan Allah. Ini saya nukilkan di hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka ia seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain yang lebih menakjubkan. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa hamul ma'isyah." Sungguh ada sebagian dosa itu yang hanya bisa dihapus dengan cara berjibaku mencari nafkah. Ada sebagian dosa yang hanya bisa dihapus dengan cara berjibaku mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Jadi Masya Allah, bapak-bapak yang keluar rumah pagi, yang keluar untuk bekerja, anaknya masih tidur, kemudian pulang ke rumah anaknya sudah tidur gitu. Nggak sampai ketemu anak. Masya Allah, luar biasa karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Luar biasa fadilah dari seorang yang bekerja berniat mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini adalah seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, karena mencari nafkah untuk keluarga dalam konteks keluarga adalah ibadah terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian yang keempat, konsep Islam tentang harta ini lagi-lagi tadi, silahkan Anda bekerja untuk mencari harta, tetapi jangan sampai harta ini atau mencari harta itu melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban kita yang seharusnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Sungguh bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian sampai kalian masuk liang kubur, itu enggak berhenti nyari nafkahnya. Itu saja yang dipikirin, uang, terus yang dipikirin dunia, terus yang dipikirin, Masya Allah. Sampai usianya habis, tiba-tiba usianya habis. Muda itu giat banget bekerja, ngumpul. Begitu tua dia capek, dia nggak ada lagi kemampuan untuk bahkan menikmati apa yang dia kumpulkan selama ini. Rugi dan rugi saja. Rugi dan rugi. Karena salah konsep, dari awal salah konsep. Al-Hakumut. Kemudian di surat Al-Munafiqun juga Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu, keluargamu itu sampai melalaikanmu dari berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bekerja, tetapi kalau azan zuhur ya berhenti untuk salat zuhur. Silahkan bekerja, kalau asar ya mampir ke masjid. Silahkan bekerja, jangan sampai rapat kerjamu menghabiskan waktu zuhur dan tidak sholat zuhur. Silahkan bekerja, tetapi kewajiban sholat harus nomor satu. Silahkan bekerja, tetapi kewajiban kepada Allah harus nomor satukan. Bapak dan Ibu dirahmati Allah, saya pernah ngaku satu bengkel motor. Sore-sore gitu ya, maghrib. Saya kira mau tutup bengkelnya. Saya mau nggak bocor sih bannya, cuma kempes aja, minta tolong buat dipompa. Bengkel motor ini, Pak, saya kira mau tutup, ternyata gelar saja ada. Gelar saja. Yang di lantai yang kotor itu gelar saja ada. Kemudian sholat maghrib berjamaah, itu yang punya bengkel sama karyawan-karyawannya. Setelah itu selesai, ada ngajinya, Masya Allah. Ada ngajinya, ada kultumnya, ada maghrib. Siapa yang kultum? Pemilik bengkel. Pemilik bengkel. Selesai itu baru digulung lagi, dibersih, buka lagi bengkelnya. Luar biasa. Berkah insya Allah. Usahanya kalau seperti itu. Ada pedagang kaki lima. Begitu ada maghrib tulisin sholat. Maaf kami sedang sedang. Oh, Masya Allah. Berkah insya Allah usahanya. Silakan bekerja, tetapi jangan sampai melalaikan dengan kewajiban kita. Terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa pertanyaan terkait harta itu dua. Dari mana dan untuk apa? Dari mananya ini yang kadang-kadang kita itu ngeblank. Kalau untuk apanya sih biasanya anak ya untuk keluarga lah, Ustaz. Saya
Saya bekerja mah untuk siapa lagi? Ya untuk istri lah Ustaz, ya untuk anak sekolah lah Ustaz, ya untuk keluarga makan lah Ustaz. Aman, kemananya aman. Tapi dari mananya ini yang jadi penentu. Misalnya diambil dari praktek riba misalnya, atau dari praktek judi, mencuri, mencurangi orang lain, memakan hak orang lain, menipu, culas, dengan cara-cara suap misalnya, gratifikasi misalnya. Ini yang harus kita perhatikan. Seluruh praktek-praktek yang haram itu hendaknya kita jauhi. Salah satunya untuk membersihkan diri kita, untuk supaya kita ini aman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita ditanya, kita bisa jawab seluruhnya. Oh, harta ini saya ambil dari pekerjaan saya halal. Harta ini saya dikasih orang tua, ya Allah. Harta ini saya dapat hibah, alhamdulillah. Harta ini perjuangan saya dari waktu muda sampai sudah tua. Kita jawab semuanya. Kalau yang haram-haram tadi itu, oh repot kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jauhi harta yang haram, harta yang berasal dari riba, judi, kemudian jual beli barang haram, kemudian mencuri, merampok, menggosok, ya, curang dalam takaran atau timbangan. Ini juga kadang-kadang kita nggak ingat ini, Pak. Para pedagang ini harus ngaji juga. Para pedagang juga harus ngaji. Ada satu praktek yang luar biasa ya Pak. Jadi seorang pedagang buah, gitu ya. Orang kan kalau beli buah gimana Pak? Dikasih kantong plastik dulu, betul ya? Kasih kantong plastik, kemudian masukin buah yang kita pengen, baru ditimbang, gitu ya. Nah, ini ada satu pedagang buah yang masih pakai timbangan bukan digital, timbangan yang ini apa namanya? Timbangan yang tradisional yang jadul itu, gitu ya. Nah, beliau itu ketika menimbang, yang sebelah sini juga dikasih kantong kresek. Oh, Masya Allah. Jadi supaya betul-betul adil. Kan yang di sini tadi ada kantong kreseknya kan, kita buat wadahin buah itu kan. Kemudian yang di sebelah sini juga dikasih kantong kresek, supaya betul-betul adil dan tidak curang dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Sungguh celaka orang yang curang dalam timbangan. Kalau menimbang untuk orang lain dikurang-kurangi, kalau menimbang untuk dirinya ditambah-tambahin. Celaka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dari praktek yang haram ini, sehingga harta kita ini adalah harta yang halal. Harta yang halal akan menimbulkan ghirah, menimbulkan keimanan, keistiqomahan. Harta yang halal akan membuat orang itu mudah untuk ibadah kepada Allah. Sebaliknya, harta yang haram itu membuat orang bodoh, gak gampang menangkap sesuatu, gak paham menangkap sesuatu. Harta yang haram juga kalau terus dikonsumsi akan membuat kita malas ibadah. Ujung-ujungnya nanti gak masuk surga. Ingat, dosa pertama yang dilakukan oleh bapak kita Nabi Adam alaihissalam adalah terkait mengonsumsi harta yang tidak boleh dikonsumsi sebenarnya. Oleh karenanya Nabi Adam alaihissalam terusir dari jannah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa mengupayakan harta yang halal. Kita menafkahi keluarga kita dengan harta yang baik, harta yang diperoleh dari jalan yang baik, maka akan keluar, akan menghasilkan output yang baik-baik pula. Mudah-mudahan kita selamat semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, boleh Bapak. Kalau tidak ada, kita bisa cukupkan. Kita sudah syukur. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa semua orang kan ditanyakan pertanyaan ini. Apakah itu bukan hanya orang mungkin aja, karena kalau yang pertama di tempatnya. Kalau udah nggak tahu apa lagi orang kami kan itu udah soalnya kebenaran. Sama yang kedua, yang tadi beberapa yang akan bisa disebutkan oleh Yang pertama terkait 4 pertanyaan itu,
apakah hanya akan ditanyakan kepada orang mukmin saja atau ke seluruh umat manusia gitu ya? Jawabannya adalah ke seluruh umat manusia. Karena di redaksi hadisnya mengatakan lan tazula qadama 'abdin. Qadama tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba. Maksudnya seluruh umat manusia ini. Kenapa orang kafir juga ditanya, Pak? Yaitu untuk menghinakan dia lebih hina lagi. Jadi Pak, kalau kita belajar usul fikih, sebenarnya orang kafir itu nanti juga akan dituntut kenapa nggak sholat. Loh, saya kan kafir, kenapa ditanyain sholat apa enggak? Ya justru untuk menambah hukuman bagi dirinya, gitu ya, untuk menambah hukuman bagi diri. Jadi nanti juga pertanyaannya itu sama Pak. Kita bisa baca di Quran surat Mudaththir kalau nggak salah. Ma salakakum fi saqar. Ya, nanti orang-orang penghuni jannah, penghuni surga itu bertanya kepada orang-orang ahli neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu itu masuk ke neraka Saqar? Ini padahal konteksnya orang beriman dan orang kafir. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Orang kafir kok bilangnya kami nggak sholat? Iya, karena orang kafir nanti akan dituntut dua kali. Kenapa kamu tidak beriman? Kemudian kenapa kamu tidak sholat? Supaya menimpakan hukuman dua kali lipat kepadanya. Gak enak kan Pak jadi orang kafir? Makanya muslim aja gitu. Gak enak jadi orang kafir itu. Tuntutannya dua kali. Pertama dituntut keimanan, yang kedua dituntut juga hukum-hukum taklifi ini. Kenapa nggak sholat, kenapa nggak puasa, kenapa nggak zakat? Tujuannya apa? Untuk kemudian melipat gandakan hukum. Jadi orang kafir itu hukumannya dua. Satu, karena dia tidak beriman. Dua, dia tidak melakukan furu' atau cabang-cabang dari keimanan ini, sholat misalnya. Jadi jawabannya nanti pertanyaannya itu tidak hanya pada kaum muslimin saja, tetapi seluruh umat manusia. Makanya lama Pak pada masyarakat. Satu orang bisa, kita nggak kebayang sih. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ketika di pada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dosa apa saja yang kemudian yang hanya bisa kepada Nabi rahmati Allah. Ini hadis itu dinukil oleh Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Saya ngaji kitab Ta'limul Muta'allim ini di dalam bab tawakal. Di dalam bab tawakal dinukil hadis itu. Inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha illa amrul maisha. Sungguh ada sebagian dosa itu yang hanya bisa dihapus dengan berjibaku mencari nafkah tadi itu. Bapak dan Ibu dirahmati Allah, para ulama memang bilang bahwa hadis ini sanadnya dhaif, lemah. Tetapi bisa dijadikan argumentasi untuk sebenarnya tujuannya bukan kita bertanya dosa apa yang akan dihapus, tidak. Tapi itu sebagai fadilah dari bekerja, fadilah dari mencari nafkah itu betul-betul tinggi, betul-betul utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan ada loh sebagian dosa-dosa kecil itu yang hanya bisa dihapus itu dengan jalan mencari nafkah itu. Tetapi item-item apa dosanya itu Allah taala alam. Mungkin bacaan saya yang terbatas, jadi secara umum para ulama tidak kemudian menjelaskan secara eksplisit apa item dosanya, tapi itu sebagai semangat motivasi kita dalam bekerja. Salah satu fadilahnya adalah begitu Pak Allah taala. Cukup Bapak dan Ibu. Kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya mohon maaf sekali kalau ada tutur kata saya yang salah atau